Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Ikuti ustazah ya. Istiqda dan bersiap. Ya fi, posisi berdoa, duduk islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Istiqda dan bersiap. Baik, pada pelajaran Al-Islam hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un dan tolong menolong. Untuk itu, anak-anak yang belum menyiapkan buku paket, silahkan disiapkan buku paketnya dan silahkan dibuka pelajaran ketiga, yaitu halaman 89. Untuk itu, yang sudah membuka halaman 89, silahkan simak baik-baik bacaan ustazah tentang surat Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nanti kalian di rumah bisa juga untuk mengikutkan ustazah dalam pelafalannya. Yang sudah hafal bagus, yang belum hafal tolong dihafal ya. Jadi surat Al-Ma'un adalah surat yang artinya barang-barang yang berguna. Jadi Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Dan seperti yang tadi ustazah sudah baca, bahwasanya surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Cukup mudah kan? Cuman 7 ayat. Pasti kalian mudah untuk menghafal. Jadi yang belum hafal, ustazah minta tolong dihafal ya. Selanjutnya, Al-Ma'un adalah surat urutannya ke 107 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar surat Al-Kautsar yang ada urutannya ke 108, sementara Al-Ma'un ini urutannya ke 107. Lalu Al-Ma'un juga surat yang tergolong dalam surat Makkiyah, sama seperti Al-Kautsar yang kemarin kita sudah pelajari, di bab kemarin yang sudah kita pelajari. Lalu surat Al-Ma'un sendiri itu adalah lafadz yang diambil di ayat ke-7. Cukup jelas ya? Lalu anak-anak, dari arti surat Al-Ma'un sendiri, kalian bisa lihat di halaman 89 tadi bahwasanya Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendusta. Siapa sih orang-orang yang mendustakan agama? Lalu di situ dijelaskan bahwasanya di ayat yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Jadi anak yang sudah tidak memiliki orang tua lalu dihardik atau diusir atau tidak disayangi, itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Karena Rasulullah SAW sendiri itu pernah bersabda bahwasanya Rasulullah dengan anak yatim itu jaraknya seperti 2 jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, jadi mepet. Nah, jadi itu bisa menjadi kiasan bahwasanya Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim. Untuk itu kita umatnya Rasulullah SAW pun juga diminta untuk sayang terhadap anak yatim.
Lalu yang di ayat ketiga dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk memberi makan orang miskin, dan orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi sebenarnya di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang mereka bekerja untuk mencari makan dalam kesehariannya. Jadi dia kerja pagi itu untuk makan malam, bukan untuk makan besok dan besok, karena dia bekerja untuk makan saat itu juga. Untuk itu anak-anak, Ustazah mengajak kepada kalian semua untuk lebih dermawan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Selanjutnya, maka dijelaskan pada ayat keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kenapa nih orang-orang yang sholat kok celaka? Dijelaskan lagi di ayat 5, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang sholatnya terburu-buru, orang yang menunda-nunda waktu sholat, lalu orang yang tidak khusyuk dalam sholat, seperti ketika dia sholat Allahu Akbar, dia berpikir, tadi Mobile Legends-nya aku seharusnya menang. Dia jadi sholat itu mikirin game, bukan mikirin Allah. Nah, itu adalah salah satu orang yang lalai. Selanjutnya, ayat yang ke-6 dijelaskan orang-orang yang berbuat ria. Jadi orang-orang ria itu adalah orang-orang yang pamer kekayaan, pamer kecerdasan, pamer kecantikan atau ketampanan, dan lain sebagainya. Ria itu artinya pamer, jadi ria adalah salah satu orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi untuk itu anak-anak, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama, maka yang pertama, jangan menghardi anak yatim. Yang kedua, jangan sampai tidak berbagi terhadap orang miskin. Dan yang ketiga, tidak boleh melalaikan sholat. Dan yang keempat, tidak boleh berbuat ria. Dan tidak boleh juga tidak menolong sesama. Untuk itu anak-anak, supaya menambah wawasan kalian terhadap surat Al-Maun, Ustazah minta kalian bisa mengerjakan halaman 92. Halaman 92 yang tugas 2 di sini adalah menjodohkan. Jadi silahkan dikerjakan lalu difoto. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tolong menolong. Nah, pasti kalian di rumah sudah sering diajarkan oleh orang tua kalian tentang tolong menolong. Nah, di sini ternyata tolong menolong sendiri sudah Allah pernah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 99 tentang tolong menolong. Islam mengajarkan tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi semisal ada teman kalian tuh, semisal dia tuh minta tolong hal yang tidak baik. Contohnya teman kalian tuh berbohong sama orang tuanya, lalu dia minta tolong kamu untuk ngikutin kebohongan dia. Nah, itu tidak boleh tolong menolong jenis ini, karena itu tolong menolong dalam keburukan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, kita tidak boleh untuk tolong menolong dalam keburukan seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan, menolong sesama harus didasari dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas jangan karena ingin mendapatkan pujian atau balasan, tetapi harus dengan hati ikhlas karena Allah semata. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa bekerja sama dengan sesama. Jadi kalau kita lagi menolong seseorang, jangan sampai kita meminta pamrih. Semisal, aku menolong ibu nyuci piring deh, supaya nanti dikasih uang jajan. Gak boleh. Tapi usahakan kita menolong orang tua kita menolong semua orang itu karena kita murni ingin menolong dan mencari ridha Allah. Seperti itu. Paham ya? Lalu yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial anak-anak. Makhluk sosial itu artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Meskipun kalian nanti sudah dewasa, kalian tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga. Kalian bisa membaca kisah teladan tentang Nabila yang masih kelas 2 SD sama seperti kalian. Lalu nanti kalian bisa tulis tuh hikmah kisah teladan dari kisahnya Nabila yang sudah dijelaskan pada buku paket halaman 99 dan 100. Lalu kalian tulis hikmah dari cerita itu, ada 5 poin.
tidak wajib diisi 5. Kalau kalian cukup yang wajibnya 3, tapi kalau kalian mendapat 5 kisah teladan itu lebih baik. Jangan lupa setelah kalian mengerjakan lalu difoto dan dikirim di Google Classroom. Ustazah berharap semoga kalian selalu sehat dan semangat terus belajarnya. Kita semua berdoa semoga semuanya lekas membaik dan kita dapat berjumpa di kelas. Karena Ustazah pribadi rasanya sedih ya. Udah lama kita udah hampir mau 1 semester tapi kita tidak pernah bertemu. Jadi Ustazah harap semoga kita bisa menyapa secara langsung sebelum semesteran ini. Ustazah kok jadi sedih ya. Ya anak-anak, jaga kesehatan. Semoga Allah selalu lindungi kalian. Mohon maaf apabila Ustazah ada salah. Titip salam untuk orang tua kalian. Terima kasih banyak atas bimbingannya kepada anak-anaknya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Ustazah akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.